Dumping bisa sambil berjalan. Itu apa yang menyebabkannya? Sambil dumping, vessel sambil naik, tapi unitnya jalan. Nah, di saat seperti itu juga saya keseringan jumping, teman-teman. Keseringan jumping, ya itulah dia yang menyebabkan unit jumping itu ya memang muatan overload saja. Intinya cuma satu. Kalau mau dumping material itu sambil berjalan itu cuman jangan. Shalom, semangat pagi. Kali ini saya akan coba membahas tentang cara dumping sambil berjalan untuk Hino 500 FM2 60 JD seperti ini atau sejenisnya lah pokoknya. Langsung. Oke, buat teman-teman yang baru saja menonton di channel YouTube saya perkenalkan, nama saya Marco Tumanken, dan di channel YouTube ini saya membahas tentang sedikit pengalaman saya tentang unit Hino 500 FM260 JD ini atau unit dump truck seperti ini. Tutorial sederhana dari saya. Ya, sedikit pengalaman-pengalaman yang saya alami untuk unit ini. Baik dari itu pengalaman sesederhana mungkin saya bahas di channel YouTube ini dengan harapan teman-teman bisa ikut terbantu. Yang baru menonton di channel YouTube saya ini, silakan subscribe, siapa tahu video-video saya adalah video yang Anda cari. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara dumping ya. Ini request terbanyak. Sampai saat ini sudah menjadi request terbanyak dari teman-teman pemula yang pengen belajar lebih dalam lagi. Mereka request tentang cara dumping. Katanya mereka masih bingung kok bisa unit ini mereka sering lihat dumping bisa sambil berjalan. Itu apa yang menyebabkannya? Sambil dumping, vessel sambil naik tapi unitnya jalan. Caranya seperti ini. Kalau kalian pengen dumping itu sambil berjalan, cuman satu komponen yang kalian nggak perlu aktifkan. Kalian nggak perlu aktifkan parking brake. Itu aja sih sebetulnya. Kalian nggak perlu aktifkan parking brake kalau saat dumping. Yang jelas kalian pertama itu nggak usah gugup lah ceritanya. Nggak usah gugup, nggak usah takut, berpikiran yang enggak lah ceritanya. Jangan-jangan kalau saya nggak pakai parking brake, mungkin mobilnya ini bisa rebah, ini tiba-tiba jalan langsung rebah. Nah, ada prosedur khususnya. Makanya kita harus pahami dulu prosedur-prosedur dasarnya, teknik cara dumping itu biar sekiranya aman. Baru kita praktekkan dumping sambil berjalan tanpa mengaktifkan parking brake lah pokoknya. Yang jelas kalian harus pahami ini dulu. Sebelum dumping material, kamu harus benar-benar memastikan landasan untuk tempat dumping kita itu nanti itu harus benar-benar harus datar ya. Jangan sampai miring ke kiri atau miring ke kanan unitnya. Kemudian landasannya itu harus keras. Tidak ada benda-benda yang akan menghalangi kita saat proses dumping lagi. Seperti di sekitaran tire atau di sekitar ban nggak ada batu-batu besar atau kayu-kayu besar yang mencoba menghalangi saat kita melakukan proses dumping, kan lagi jalan nih nantinya. Nah, seperti itu. Nggak boleh, usahakan kita harus pastikan nggak ada batu di sekitaran ban yang akan menghalangi kita. Dan bagian sisi kiri dan sisi kanan itu nggak ada ranting-ranting pohon atau benda-benda lain. Bagian sisi atas vessel itu kita harus benar-benar pastikan nggak ada ranting-ranting pohonnya juga. Pokoknya harus bebas. Nah, ada kabel-kabel listrik dan benda apapun itulah pokoknya. Pokoknya kita harus bebas, posisi luas harus bebas gitulah pokoknya. Itu kan hal-hal dasarnya. Terus untuk teknik cara dumpingnya, dan mohon maaf ya teman-teman, di sini saya hanya menunjukkan ke kalian simulasinya saja, simulasi teknik dumping sambil berjalan. Karena ini ada hal ya begitulah. Saya belum mendapatkan izin dari pihak perusahaan yang terkait di sini. Saya harus minta izin dan sampai sekarang ini saya belum diberikan izin untuk praktek langsung untuk dumping ini ya. Jadi saya tunjukkan simulasinya saja ya, simulasinya saja. Semoga saja simulasi ini bisa membantu Anda atau bisa dipahami sebaik mungkin lah ceritanya. Mohon pahami keadaan ini ya. Saya praktekkan simulasinya saja. Intinya cuma satu, jangan nyalakan parking brake. Begitu. Jangan nyalakan parking brake. Itu aja. Pertama kan pasti kalian sudah mundur nih. Kalian pasti mundur di tempat lokasi yang sudah kalian pilih untuk proses dumpingnya nanti, di tempat datar, landasannya tidak lembek, tidak ada benda-benda yang akan menghalangi saat kita dumping. Sudah melakukan hal itu, berhenti dan lakukan proses dumping seperti biasa.
Oh iya, satu hal lagi, kalau kalian mau mundur, kalau di belakangnya itu ada material atau bekas orang damping, ya buat batu bara yang sudah didamping gitu, usahakan kita harus jaga jarak dari bagian belakang vessel dan material itu sendiri. Sekitar 3-4 meter lah, harus berikan ruang seperti itu ya, harus jarak 3-4 meter. Supaya saat kita damping itu materialnya tidak terhalang pas dia turun itu, usahakan kan kita harus setidaknya 50% batunya harus turun dari vessel. Kalau misalkan kita mepet dari material yang di belakang kita kan otomatis dia nggak maksimal turunnya. Dan satu hal lagi, pintu vessel bisa terjepit antara material yang akan Anda damping dan material yang di belakang Anda. Bisa terjepit. Potensinya Anda itu bisa jumping dan bisa rebah lah. Sepahami itu dulu ya. Oke, kita langsung simulasikan saja. Netralkan dan lepas rem. Lihat kondisi unit. Unit itu bakal mundur sendiri atau maju sendiri. Kalau pas kamu netral, ndak pasang parking brake, lepas semua pokoknya, dia ndak jalan lagi, sudah stop nih, terus dia ndak jalan lagi, ndak mundur lagi atau maju lagi. Nah, itu sudah pas. Sudah pas, langsung damping saja. Damping ndak perlu takut. Damping seperti biasa, tapi jangan nyalakan parking brake. Begitu. Ini hal-hal dasar. Sebetulnya ada banyak sekali teknik-teknik juga sih, tapi hal ini saja dulu yang kita bahas supaya kalian nggak kebingungan. Kenapa unitnya bisa jalan ke depan? Kok sementara damping bisa langsung jalan ke depan? Nah, ini dia yang harus kalian ingat. Bahwasannya kalau saat sementara damping, ketika Anda damping mungkin sekitar 45% vessel naik, kan sebagian batu sudah turun nih. Nah, yang dari sementara batu bara turun dari vessel, nah batu itulah yang akan mendorong Anda maju ke depan. Begitu. Dia akan terdorong oleh material yang akan Anda damping nanti. Bukan kita masukkan gigi. Karena sejatinya kalau kalian damping terus sambil masukkan gigi itu tidak dianjurkan. Ya, bisa dikatakan itu cara yang salah. Soalnya kalau kita sementara damping plus masukkan gigi persneling itu penyebabnya antara dua komponen. Kalau ndak PTO-nya yang hancur, transmisinya yang bermasalah. Begitu kira-kira ya, sepengalaman saya loh ya. Kalau teman-teman lain senior yang ada pengalaman lagi, ya monggo dibagikan di kolom komentar. Nggak perlu ragu-ragu, bagikan di kolom komentar. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih banyak belajar loh. Jadi apa yang saya tahu saya langsung bagikan kepada teman-teman pemula. Damping seperti biasa. 40% vessel naik itulah saatnya unit bakal terdorong, bakal jalan sendiri. Dia terdorong oleh tumpukan material yang akan Anda damping nanti. Pas sudah 50% vessel naik dan 50% batu turun, itu akan gimana ya? Dia bakal terdorong secara tiba-tiba, bakal laju ke depan itu. Kalau materialnya nggak lengket di vessel ya, begitu. Bakal terdorong tiba-tiba seperti itu. Antisipasinya seperti apa? Kalian harus refleks menginjak rem, langsung refleks. Pokoknya sesuai insting kalian lah. Dan jangan lupa kalau injak rem, langsung barengan injak kopling juga ya. Atau nggak injak kopling juga nggak apa-apa. Asalkan vessel belum mentok. Begitu, kalau sudah mentok kan langsung injak aja, langsung injak rem, langsung injak rem kan dia berhenti. Nah, di saat seperti itu juga saya keseringan jumping teman-teman. Ya itulah dia yang menyebabkan unit jumping itu ya memang muatannya overload ya, kecuali materialnya lengket atau target manual dan otomatisnya tidak dibuka. Kalau kalian dumping kan itu udah human error, namanya kan kesalahan manusia. Sudah tahu-tahu target manual masih ngunci, mau aja dumping, begitu kan? Ya human error namanya, kesalahan manusia. Begitu. Walaupun sementara dumping jalan kan, dumping tiba-tiba dia jalan terus langsung jumping, jangan takut, santai aja, enjoy, simple kan? Karena apa, kalau kalian langsung ketakutan itu langsung gugup, udah nggak tahu mau ngapain, potensinya bisa rebah plak, bisa terjadi apa-apalah ceritanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, bagikan video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat juga untuk orang lain dan untuk Anda. Oke, simak saja praktek simulasi video saya ini.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.